Banjarmasin berlangsung khidmat. Warga terdampak banjir mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sistem padi apung menjadi alternatif menanam padi di tengah banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan salam damai benua. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini, edisi Rabu 29 Januari 2025, yang bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Semoga Indonesia semakin maju dan makmur. Baik pemirsa, bersama saya Sisti Aresanti, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Mengawali Kalimantan Selatan hari ini, pemirsa, Kelenteng Po An Kiong atau Karta Raharja di Jalan Niaga Banjarmasin dipadati umat yang melaksanakan ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Dengan sio ular kayu, Imlek tahun ini diyakini jauh lebih baik dan menjadi simbol harmoni sesama umat Tridharma maupun antar umat beragama lainnya. Ratusan umat Tridharma silih berganti mendatangi Kelenteng Karta Raharja atau Po An Kiong di Jalan Niaga Banjarmasin. Mereka yang datang mayoritas bersama rombongan keluarga untuk menjalani ibadah menyambut Tahun Baru Imlek 2025 atau 2576 Kongzili. Di tengah pekatnya dupa dan kerlap-kerlip lampion maupun cahaya lentera, nampak khidmat menjalani seluruh prosesi ibadah. Sesuai kalender Tionghoa, Imlek tahun 2025 bertepatan dengan sio ular yang memiliki elemen kayu. Sio ini sebagai simbol yang dipercaya banyak membawa keberkahan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, umat Tridharma juga meyakini sio ular juga memberikan harmoni dalam kehidupan keseharian antar umat beragama. Untuk sementara ini naga sudah lewat. Naga lewat juga masalahnya banyak. Ya kan, bermacam-macam gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa lebih bagus daripada tahun lalu. Unsurnya kayu kecil. Kemarin naganya unsur kayunya kayu besar. Problemnya banyak sekali. Ya. Imlek tahun ini kan bergantian sio menjadi sio ular. Kami semua umat Buddha maupun Konghucu memaknai dengan berdoa di hari Imlek ini, semoga di tahun ular ini semua pekerjaan, semua kehidupan keluarga, semua hubungan keluarga berjalan dengan baik, lancar, harmonis, berjalan dengan apa yang kita harapkan dengan sebaik-baiknya. Itu sih harapan kami di tahun sio ular ini. Pelaksanaan ibadah Tahun Baru Imlek 2025 di Kelenteng Po An Kiong, Banjarmasin ini dikawal pengamanan ketat aparat kepolisian. Regu khusus disiagakan untuk melakukan sterilisasi berkala demi memastikan keamanan umat Tridharma selama beribadah. Sementara itu, usai menjalankan sembahyang malam pergantian Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili, Kelenteng Suci Nurani mulai dipadati umat. Umat mulai padati kelenteng sejak pagi untuk melaksanakan peribadatan. Tahun perayaan Imlek 2576 Kongzili telah tiba. Sejumlah kelenteng di kota Banjarmasin pun sudah tampak cantik dengan nuansa merah, kelap-kelip untayan lampion, serta aroma dupa yang semerbak, menambah kesan khidmat, indah, dan meriah. Seperti pada Kelenteng Suci Nurani yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Sungai Bilu, Kota Banjarmasin. Sejak pagi, kelenteng sudah ramai dipadati umat untuk beribadah. Tak hanya warga Banjarmasin, masyarakat dari luar daerah pun turut meramaikan perayaan Imlek di kelenteng ini. Seperti Koh Ahbui umat yang berasal dari Sampit. Ia mengatakan sio ular kayu yang melambangkan Imlek tahun ini diharapkan dapat membuat dirinya beserta keluarga diberikan kesehatan dan keberkahan. Sementara Jody berharap semoga tahun ini ia beserta keluarga dilimpahkan rezeki. Semoga lebih bagus lagi lah dari tahun yang sebelumnya.
dan semoga Indonesia lebih maju dan lebih sejahtera. Moga-moga lah Indonesia ekonominya lebih bagus dan untuk keluarga kami semoga lebih lebih sehat, anak-anak sekolahnya lebih lancar. Dan anak saya kan lagi kuliah di Jakarta, moga-moga di tahun 2025, 2026 nanti selesai. Tahun ini mungkin banyak bersyukur, banyak nambah rezeki juga, supaya juga keluarga-keluarga yang lain juga semua harmonis, aman, damai, sentosa. Sama-sama aja sih tiap tahunnya. Tahun baru Imlek 2025 merupakan sio ular bertemu dengan elemen kayu, yang bermakna tahun ini merupakan tahun penuh peluang dan transformasi bagi individu, yang juga bisa berdampak bagi diri sendiri maupun masyarakat luas. Pemirsa, 4 bangunan di Jalan Banjarmasin Komplek DPR, Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin hangus terbakar. Menurut warga, api tiba-tiba berkobar dari dalam rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati oleh pemiliknya. Di tengah hujan deras, kobaran si jago merah membakar sejumlah bangunan di Jalan Banjarmasin Komplek DPR Kota Banjarmasin. Kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Meski diguyur hujan, petugas damkar dan warga perlu waktu hampir 1 jam memadamkan si jago merah, lantaran banyaknya material mudah terbakar. Total ada 4 bangunan terdampak musibah, dengan 2 diantaranya rusak berat akibat kebakaran. Warga menyebut api terlihat berkobar pertama kali dari dalam rumah kosong yang sudah bertahun-tahun tidak dihuni pemiliknya. Kalau ini kan dari Bontok orangnya. Sudah lama kosong kayak? Iya, memang lama kosong ini. Ini rumah tunggal, Pak? Iya, rumah tunggal, ini rumah tunggal, itu rumah tunggal. Ya, kalau tempat kami ini kan ditempati. Tapi aliran listrik masih ada kah? Aku nggak tahu, rasanya nggak ada listrik ini udah. Segala leding dicabut semua. Totalnya nih, kalau yang terdampak ada 4 ya? Iya, ada 4 rumah. 1, 2, 3, 4 dengan itu. Ya totalnya itu 4 buah bang. Yang parah warna itu 2, yang karena anunya kan 2. Kalau asal mula api ini dari rumah yang mana? Yang kosong, dari rumah kosong dia di dapurnya. Itu rumah asal mulai api itu. Karena hujan lebat banget tuh, ada jam 12 tuh lebat hujan. Jadi jauh api, langsung tapi itu langsung kenal dari rumah kosong. Dari atas kah? Dari tengah kah? Langsung dari mana? tengah bang, langsung atas. Soalnya kan rumah kayu ini kan sematnya makannya habis. Hingga kini di lokasi kejadian penghuni rumah masih sibuk membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sementara aparat berwajib memasang garis polisi di sekitar bangunan terbakar dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Informasi seputar banjir akan kami hadirkan seusai jeda, tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, kondisi malam hari di pengungsian korban banjir di Kota Banjarbaru cukup memprihatinkan. Warga kadang tidak bisa tidur jika hujan turun ketika malam hari. Akibat terdampak banjir, puluhan kepala keluarga di sejumlah titik Kota Banjarbaru masih memilih untuk mengungsi di tenda-tenda darurat yang dibangun warga maupun pemerintah. Ada yang di atas jembatan, di bahu jalan, bahkan ada warga yang mengungsi di sejumlah musola. Di dua titik pengungsian yang terletak di Landasan Ulin Timur dan Guntung Manggis, Banjarbaru, masih terdapat puluhan pengungsi dari berbagai usia, mulai dari balita hingga orang lanjut usia. Di pengungsian mereka tidur dengan alas seadanya yang diberikan pemerintah, sementara anak-anak sebagian telah terlelap di dalam pengungsian. Orang dewasa berbincang dalam bisik-bisik, sesekali memeriksa cuaca yang mendung, khawatir hujan kembali turun. Salah seorang pengungsi di Landasan Ulin Timur, Alan, mengatakan ia bersama warga lainnya telah mengungsi di tenda ini sejak sepekan terakhir. Kadang bisa tidur nyenyak jika cuaca cerah, namun jika hujan tidur mereka terganggu harus berkumpul di tengah tenda. Kalau malam di pengungsian, kalaunya kada hujan, kami nyaman guring. Apabila hujan, boleh dilihat kondisinya. Nah, ini pas waktu hujan, kondisinya kami titik hujan, jadi kami kada kawa guring bila malam. Berarti berkumpulan di tengah? Berkumpulan di tengah atau berdirian. Kalau untuk kesehatan, alhamdulillah, mungkin ini istilahnya karena air kan, jadi ada dampak gatal-gatalnya di batis-batis kanan-kanan belancat-belancat. Terus ada yang demam, batok-batok. Kemungkinan ini istilahnya faktor dari cuaca dingin lah. Sementara pengungsi banjir di Guntung Manggis, AY Eko Prasetyo mengatakan untuk kondisi malam di pengungsian dibuat nyaman meski kadang hujan masih membuat mereka takut. Aman aja di sini. Kalau malam gimana nih? Ya di rada dingin aja, tapi ya nyaman aja gitu tidurnya masih. Kalau hujan? Kalau malam hujan? Ya nggak kebocoran juga, ya dingin. Untuk kebutuhannya sendiri Om? Ya dijamin masih. Ada yang garing-garing ke Om di tenda nih gitu? Ada itu. Ada Bapak. Ada beberapa yang sakit Om. Apa aja keluhannya aja? Ada yang batuk. Ya udaranya dingin. Udaranya dingin. Jadi ya sakit. Adapun saat ini ketinggian air di sejumlah wilayah bervariasi, ada yang mulai surut dan ada juga yang masih terdampak hingga sepinggang orang dewasa. Para pengungsi berharap banjir ini dapat dilewati dengan cepat dan lekas surut. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan Bupati Banjar Saidi Mansur menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Warga dari 10 desa di Kecamatan Sungai Tabuk terdampak banjir mendapatkan bantuan dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin dan Bupati Banjar Saidi Mansur. Bantuan yang diserahkan berupa 500 paket sembako seperti beras, minyak, dan mie instan, serta uang. Camat Sungai Tabuk Taufikur Rahman menyampaikan apresiasinya atas penyerahan bantuan untuk warga Kecamatan Sungai Tabuk yang terdampak banjir ini. Penyerahan bantuan dipusatkan di Ex-Puskesmas Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Meski bantuan ini masih terbatas untuk 500 warga, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang tertimpa musibah banjir. Ini alhamdulillah kita kedatangan tamu Gubernur Kalimantan Selatan dan Haji Muhyiddin dan Bapak Bupati Banjar, Bapak Saidi Mansur, datang ke Sungai Tabuk. Adapun bantuan itu jumlah dari provinsi ada sekitar 500 paket. 500 paket terdiri dari 1 dos mie merek Sakura, 5 kilo beras, 1 liter minyak, dan mungkin saya lupa tentunya ada beberapa macam jenis tadi yang disebut oleh Gubernur. Dan selain itu juga ada bantuan Bapak Bupati Banjar. Yang ada terdampak 10, parah itu 10 desa yang terdampak. Oh iya. Penyerahan bantuan ini sangat diharapkan warga yang terdampak banjir. Warga yang terdampak ini ada yang masih balita dan para lanjut usia yang memerlukan penanganan khusus terutama untuk pemberian bantuan makanan dan kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah menyerahkan bantuan untuk warga terdampak banjir di beberapa titik lokasi yang warganya terkena musibah banjir.
Pemirsa, musibah banjir menimpa sebagian warga di Kalimantan Selatan. Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan dan semakin rusaknya ekosistem lingkungan di Kalimantan Selatan. Namun demikian, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk warganya. Dan untuk mengetahui lebih jauh seperti apa bantuan yang disalurkan, saat ini kami mencoba terhubung via Zoom dengan Kabid Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Ahmadi Esos. Baik, Assalamualaikum Pak Ahmadi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, Bapak, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sangat jelas terdengar, tapi kami mungkin feedback dari lokasi, karena saya berada di lokasi di Kecamatan Kurau, lokasi yang terdampak sangat parah bencana banjir tahun ini di Kalimantan Selatan. Untuk saat ini di Kurau paling parah, Pak. Kalau bisa dijelaskan seperti apa kondisinya di sana, Pak, saat ini? Ya, jadi bencana banjir yang paling parah di Kalimantan Selatan untuk saat ini adalah di Kabupaten Tanah Laut, di Kecamatan Kurau, yang terdampak dengan ada 7 desa yang terdampak di Kurau. Dan saat ini sedang juga berlangsung hari ke-7 pelaksanaan dapur umum lapangan. Dapur umum lapangan dilaksanakan di poskonya di Kecamatan Kurau, yang sampai saat ini kami memberikan makanan kurang lebih sampai 9.000 makanan, paket makanan setiap hari, setiap kali makan. 9.000 makanan yang kami bagikan kepada kurang lebih 7 desa yang terdampak bencana banjir dengan ketinggian bervariasi. Yang paling tinggi adalah lebih 1 meter, sehingga ini mengganggu aktivitas masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pak Gubernur Haji Muhyiddin, kami diperintahkan untuk segera memberikan tanggap darurat, respon cepat untuk memberikan utamanya permakanan, sehingga kami buka dapur umum lapangan sampai hari ini memasuki hari ke-7 pelaksanaan penanganan bencana di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kecamatan Kurau. Memang ada 2 titik dapur umum lapangan, itu di Kecamatan Bati-Bati dan di Kecamatan Kurau. Yang paling parah adalah di Kecamatan Kurau ini karena turunan dari air di Kota Banjarbaru, kemudian di Bati-Bati, dan langsung juga ke terakhir adalah berhadapan dengan Laut Jawa, utamanya adalah di Kecamatan Kurau yang saat ini terjadi. Begitu, Mbak. Baik, selain dapur umum, tepatnya apa saja Bapak bantuan yang sudah disalurkan Provinsi Kalimantan Selatan kepada korban yang terdampak banjir? Ya, jadi bantuan yang kami berikan, sebagaimana tadi berita diberitakan, terakhir adalah kita penyerahan bantuan oleh Pak Gubernur di Kecamatan Sungai Tabuk, ya, Kabupaten Banjar, itu ada 500 paket makanan. Jadi sampai saat ini ada 2.000 paket makanan yang kami berikan di 5 titik, yaitu adalah di Mandastana di Barito Kuala, kemudian Kurau di Kabupaten Tanah Laut, kemudian Matapura Barat di Kabupaten Banjar, kemudian Pengayuan di Kota Banjarbaru, dan Kecamatan Sungai Tabuk yang tadi pagi diserahkan langsung oleh Pak Gubernur di Kabupaten Banjar. Jadi 5 titik ini yang terparah yang terjadi bencana banjir. Namun saat ini juga terjadi banjir juga di Kabupaten Tapin. Kami terus memantau, baru siang ini berita masuk di kami, bervariatif ya airnya, dan tetapi tidak separah yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut untuk saat ini di Kecamatan Kurau khususnya. Kemudian bantuan-bantuan yang diberikan itu ada 500 paket makanan, terdiri untuk beras 5 kilo, 1 dus mie instan, kemudian 1 dus air mineral, gula pasir 1 kilo, teh 1 kotak, dan minyak goreng 1 liter. Ditambah dengan bantuan makanan siap saji dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 500 paket, kemudian makanan tambahan anak juga 500 paket, kemudian selimut, kitwear, potwear, dan tikar juga sudah diberikan beberapa wilayah terdampak yang 5 wilayah yang kami sebutkan tadi. Dan insya Allah juga akan untuk dapur umum lapangan ini akan bertambah pelaksanaan lagi 3 hari ke depan, karena begitu banyaknya terdampak penyintas yang ada di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kecamatan Kurau yang saat ini kami tangani
oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk yang saat ini kita berikan penanganan seperti itu. Baik, apakah untuk dapur umum hanya ada di titik di Tanah Laut atau titik-titik lainnya juga disertai dengan dapur umum, Pak? Ya, titik lain itu disertai dapur umum ya semuanya. Yang paling tidak ada 3 hari pelaksanaan di 5 titik dapur umum lapangan. Dan yang paling lama ini adalah di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kurau yang saat ini berlangsung sudah memasuki hari ke-7. Insya Allah kalau tidak ada hujan lagi turun segala macam, nanti 10 hari ke depan kami tetapkan untuk tambahan waktunya, walaupun tadi semua 7 hari kita laksanakan dalam bantuan untuk dapur umum, namun ditambah lagi atas perintah Pak Gubernur untuk memberikan tambahan 3 hari. Kami siap untuk melaksanakan dengan sesuai kondisi saat ini di lapangan. Begitu, Mbak. Baik, untuk perkiraan banjir kira-kira sampai kapan Pak akan terjadi seperti ini yang mungkin masyarakat masih perlu dievakuasi, masyarakat masih perlu bantuan dari yang lain seperti apa? Ya, jadi pengalaman di tahun 2021 awal Januari juga yang terjadi hampir di semua kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Tahun ini juga banjir tahun 2021. Dan ini lebih agak turun sedikit, tetapi kita penanganannya hujannya begitu lama ya durasinya. Kalaupun 2 jam saja dengan durasi yang deras di atas 500 ml per detik, ini mengakibatkan juga penambahan air banjir khususnya di Kabupaten Tanah Laut dengan di posisi di Kecamatan Kurau ini. Karena Kurau tidak hujan, tetapi banjir kiriman dari Kota Banjarbaru kemudian masuk di Pengayuan, masuk lagi di Bati-Bati, sehingga sampailah di Kecamatan Kurau ini dengan 7 desa yang terdampak sangat parah seperti itu, Mbak. Baik, Bapak sejauh ini setelah memantau kondisi di lapangan, apa saja Pak sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan apakah sudah cukup atau sebenarnya masih ada lagi yang diperlukan, Pak? Ya, jadi sama ini yang mereka butuhkan adalah utamanya permakanan. Jadi negara harus hadir di setiap kali kejadian bencana. Ini salah satu bentuk kita dan sesuai dengan perintah Pak Gubernur Haji Muhyiddin untuk memberikan respon cepat untuk memberikan bantuan utamanya permakanan. Kemudian kami juga memberikan bantuan-bantuan selimut. Bahkan tadi dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mengirimkan staf untuk melakukan langkah-langkah strategis bantuan tambahan untuk mensupport Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Insya Allah beberapa waktu yang akan datang ada tambahan lagi bantuan permakanan khususnya makanan siap saji kepada masyarakat yang saat ini mereka butuhkan karena aktivitas mereka di rumah ini sangat terbatas karena airnya bahkan sampai sedada ya, sedada orang dewasa. Tidak beda dengan lokasi lain paling sampai dengan lutut orang dewasa, tapi ini sudah sampai sedada orang dewasa. Ini sangat mengganggu aktivitas. Makanya kami Dinas Sosial sudah melangsungkan respon cepat kami berada mendirikan dapur umum lapangan yang harus kita berikan segera untuk kepada masyarakat kita yang terdampak. Selain itu juga obat-obatan, selain mereka itu juga obat-obatan, misalnya obatan gatal-gatal ya. Dan ini kita berharap juga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan juga saat ini juga memberikan bantuan-bantuan obat, namanya obat-obat yang gatal buat para penyintas itu. Itu yang saat ini dan dibutuhkan ke depan adalah bantuan untuk dapur mandiri. Nah, dapur mandiri ini bila mana sudah air mulai surut, maka kita akan bantuan lagi berupa makanan tambahan yang mereka akan bisa masak nanti di rumah-rumah mereka sendiri, bagaimana bisa seperti aktivitas seperti biasa seperti itu. Kita harapkan secepatnya untuk bantuan dapur umum mandiri di rumahnya masing-masing seperti itu. Baik, Bapak luar biasa. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga Bapak dan tim semuanya sehat selalu dan selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Bapak Jamadi Esos, Kabid Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, pemirsa, informasi seputar banjir lainnya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini.
Lulusan sentuhan. Ketelitian. Menghasilkan mahakarya, seni kriya khas Nusantara. Kerajinan khas Banjar, karya cipta seni Indonesia. Selamat sore bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, banjir di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan meluas ke 104 desa dengan 17.000 lebih rumah warga terdampak. Sebanyak 20.000 lebih kepala keluarga butuhkan uluran bantuan untuk bertahan di tengah banjir. Banjir di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dalam 1 bulan belakangan belum ada tanda akan surut. Bahkan ketinggian banjir dalam beberapa hari terakhir meluas ke 104 desa dari 11 wilayah kecamatan yang terdampak. Aktivitas warga di beberapa desa terdampak banjir mulai terhambat ketinggian air yang merendam lingkungan bahkan masuk ke dalam rumah. Desa Murung Kenanga Martapura salah satunya ketinggian air di jalan raya hingga setengah meter dan masuk ke dalam rumah warga mencapai 20 cm. Pemerintah desa mengaku masyarakat terdampak banjir membutuhkan uluran bantuan lantaran tak sedikit warga sudah tidak dapat beraktivitas dan bertahan di tengah kepungan air. Untuk dana desa kita tidak bisa mengeluarkan untuk pertama dengan alasan skala besar ini. Yang kedua, kita belum lagi penetapan APBDes, jadi kita ada bertentangan dengan masalah undang-undang yang bisa melaksanakan untuk mengeluarkan dana desa tersebut. Jadi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten sangat diharapkan untuk mengeluarkan bantuan sembako paling tidak. Selain di Murung Kenanga, sejumlah kepala desa terdampak banjir di Kabupaten Banjar juga tidak berani mengalokasikan dana desa untuk penanganan warga terdampak banjir. Sementara 20.000 lebih kepala keluarga dengan 55.270 jiwa lebih kini hidup dan berupaya menyesuaikan kondisi di tengah kepungan air. Banjir di wilayah perkotaan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berangsur surut. Namun kondisi banjir bergeser ke beberapa desa di wilayah Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara. Setelah sempat dilanda banjir beberapa hari belakangan pada Rabu 29 Januari, kondisi banjir di wilayah perkotaan Barabai sudah berangsur surut. Bahkan kawasan langganan banjir seperti di Jalan Ulama, Jalan Kemasan, Pasar 1, 2, dan 3 sudah kering seluruhnya. Berdasarkan pantauan TVRI di lapangan hingga pukul 11.30 WITA, sejumlah ruas jalan raya seperti di Jalan Sarigading dan kawasan Pasar Keramat Barabai masih tergenang air banjir dengan ketinggian semata kaki orang dewasa. Kendati wilayah banjir di wilayah perkotaan Barabai berangsur surut, kondisi banjir masih melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bergeser ke wilayah hilir seperti di Kecamatan Pandawan dan Kecamatan Labuan Amas Utara. Camat Pandawan Apau Albagak saat dikonfirmasi via WhatsApp menjelaskan Desa Palajau, Palas Masiran, dan Desa Jarani merupakan desa yang masih terdampak banjir dengan ketinggian air antara 20 hingga 40 cm. Ia memastikan warga Kecamatan Pandawan tidak ada yang mengungsi. Sementara itu BPBD setempat terus melakukan pendataan wilayah yang terdampak banjir. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Gagal panen menyebabkan berkurangnya pasokan sayur di Kabupaten Kota Baru. Dampaknya harga sayur pun melambung tinggi. Dalam sepekan terakhir, harga sayur mayur di Pasar Kemakmuran Kota Baru mengalami kenaikan. Kenaikan harga terutama terjadi pada komoditas lokal seperti kangkung, bayam, sawi, terong, timun, dan gambas. Kenaikan harga sendiri bervariasi, bahkan ada yang sampai 2 kali lipat. Seperti bayam yang biasanya dijual Rp2.500 sampai Rp3.000 per ikat, sekarang melonjak hingga Rp7.000 per ikat. Melambungnya harga beberapa jenis sayur ini merupakan dampak gagal panen yang menyebabkan berkurangnya pasokan. Akibatnya harga jual sayur di tingkat petani menjadi mahal.
Ada dari kebunnya, dari gunungnya tuh, makanya juga kita beli. Soalnya barangnya langka. Rata-rata kayak sawi aja per ikat tuh kan biasa 2.000, nih sekarang 3.000. Pokoknya kayak bayam tuh biasa 2.000 atau 2.500 per ikat, ini sampai 4.000. Tapi banjir kan juga sebulan kalau waktu banjir murah kayak gitu. Kangkung 1.000-an dijual 1.500, dijual 2,5 kayak gitu. Bayam naik 6.000 satu ikatnya tadi. Orang gunung membagi. Terus piam dijual berapa? 6.000 tuh dijual 7.000. Sementara untuk komoditas sayur mayur lainnya yang dipasok dari luar daerah harganya masih relatif stabil. Bahkan seperti cabai justru mulai mengalami penurunan harga. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Harga sembako di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin berfluktuasi. Harga sejumlah sembako mulai merangkak naik, sementara stok masih terbilang aman. Sempat turun harga selama 2 pekan terakhir, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin kembali merangkak naik. Seperti harga telur sebelumnya berada di kisaran Rp26.000 per kilogram, kini di harga Rp26.500 per kilogram. Sementara harga sembako lainnya masih cenderung stabil. Seperti harga minyak kita di kisaran Rp16.500, minyak premium di kisaran Rp18.000 hingga Rp23.000, tepung di kisaran harga Rp8.000 hingga Rp12.000, beras Jawa di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000, dan beras lokal di kisaran Rp11.000 hingga Rp14.000. Meski saat ini sejumlah bahan pokok masih cenderung stabil, pedagang memprediksi harga bahan pokok akan mengalami kenaikan karena saat ini telah terjadi kenaikan harga barang dari tingkat distributor. Dari sananya sudah mulai ada kenaikan sedikit-sedikit. Kalau kami kan karena masih ada barang dulu, jadi masih ada kan langsung kayak sana. Sementara pedagang ayam mengungkapkan saat ini harga ayam ras masih cenderung stabil sejak 3 pekan terakhir. Jika biasanya harga tertinggi ayam dapat menyentuh harga Rp30.000 hingga Rp50.000, kini harga ayam di kisaran Rp26.000 hingga Rp40.000. Stabilnya harga turut berpengaruh akan daya beli masyarakat. Biasanya itu 50, mun kena ayam murah itu paling 40. Banyak Bang daripada yang larang orang masih tapi rame, sepi dan orang. Pedagang berharap pemerintah dapat terus menjaga harga dan stok kebutuhan pokok tetap stabil agar daya beli masyarakat terus meningkat dan pedagang pun tak terus merugi. Pemirsa, petani di Handil Kiai, Kelurahan Bangkal, Kota Banjarbaru mulai kembangkan padi apung. Meski baru pertama kali, petani sebut perawatan lebih mudah dibandingkan padi konvensional. Petani di Handil Kiai, Kelurahan Bangkal, Kota Banjarbaru kini mulai mengembangkan teknik pertanian terbaru berupa padi apung. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kekeringan dan meningkatkan hasil panen khususnya di lahan yang sering tergenang air. Padi apung merupakan jenis padi yang tumbuh di atas permukaan air dengan bantuan teknologi dan sistem tanam yang berbeda dari padi konvensional. Sistem ini memungkinkan padi tumbuh dengan baik meskipun berada di lahan yang tergenang air atau bahkan di kawasan rawa. Meski terlihat mudah, percobaan penanaman padi apung di wilayah Handil Kiai masih menemukan sejumlah kendala. Dari kurangnya pendanaan untuk menambah jumlah tempat pembibitan hingga kendala air yang saat ini masih terdampak banjir sehingga hama seperti tikus gampang untuk menyerang tanaman padi. Ketua Kelompok Tani Bina Tani Kelurahan Bangkal Suryansa mengatakan penanaman padi apung ini merupakan pertama kali. Padi apung ini merupakan alternatif bagi petani di daerah Handil Kiai jika lahan pertaniannya terendam banjir. Mudah Bang, kalau banjir kan timbul kan naik sendiri dia. Ya. Itu Bang, kalau ada kan lahan-lahan yang kada bisa dikerjakan kan bisa pakai ini nah. Pakai apung nih. Kan kalau bani unggul kan ada bisa kan airnya dalam. Ya. Pertama tuh ibarat tanah tuh supaya berhasil tuh kan alatnya kurang nih. Kurang madakan. Sama pagarnya kan. Udah kayak plastiknya ke kandangnya tuh. Iya.
kan beli sendiri nih. Petani di Handil Kiai berharap agar teknologi padi apung ini bisa diperkenalkan lebih luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani setempat. Saat ini petani juga terus melakukan pengamatan dan evaluasi agar teknik ini bisa lebih optimal dan berdampak pada peningkatan produksi pangan di wilayah Banjarbaru. Padi apung diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam menghadapi tantangan pertanian di wilayah yang rawan banjir sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pertanian di Kota Banjarbaru. Kurang ada kan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda, tetaplah bersama kami. Kalimantan Selatan, tanah yang kaya akan keindahan dan keanekaragaman hayati, termasuk primata endemik yang hampir punah. Rimbunnya hutan mangrove, hidup bekantan yang kini semakin terancam. Primata dengan hidung panjang dan rambut berwarna coklat kemerahan adalah bagian dari warisan alam kita. Bekantan adalah primata endemik Kalimantan yang status konservasinya saat ini terancam punah. Keberadaannya di alam sebagai penanda spesies kunci yang menjaga keseimbangan sebuah ekosistem karena perannya sebagai agen biodiversitas dan agen regenerator hutan. Melestarikan bekantan melalui pemulihan habitatnya, stop perburuan liar. Mari membangun mata rantai kepedulian bersama dengan memuliakan alam. Selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Melalui restorasi hutan mangrove, turut membantu meningkatkan populasi bekantan yang hampir punah. Kita semua memiliki peran dalam melindungi mereka. Jangan biarkan bekantan hanya menjadi kenangan. Menyembunyikan Pemirsa, masuk musim tanam padi di Desa Pengaron, Kabupaten Banjar, buruh tani mulai kebanjiran orderan. Buruh tani dari kaum perempuan ini bekerja sepanjang hari demi mendapatkan upah Rp90.000 dari pemilik lahan. Di bawah terik matahari, tangan-tangan cekatan buruh tani perempuan di Desa Pengaron, Kabupaten Banjar ini menanam bibit padi dengan sistem upah dari pemilik lahan. Musim tanam padi bagi mereka merupakan waktu sibuk dan waktu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah bagi keluarganya. Bekerja dengan sistem kelompok dari pagi hingga sore, buruh tani perempuan ini mendapatkan upah dari pemilik lahan sebesar Rp90.000 per hari untuk satu orangnya. Asa untuk asap dapur tetap mengepul. Perempuan-perempuan perkasa dalam memutar roda ekonomi keluarga ini seolah tak mengenal lelah dalam melaksanakan pekerjaannya. Habis balik nih panen ini pulang padi. Masak tuh. Ini nanamnya nih di bulan apa? Bulan Januari kayak ini lah, Bu? Januari. Panennya? Panennya kina habis hari raya haji. Yang pian urus ini Bang, berapa lahan selain di sini? Banyak sana situ. Oh. Ampun surang, ambil lupa. Satu kelompok buruh tani perempuan ini bekerja di musim tanam selama sekitar 2 bulan atau dapat memenuhi tanaman padi hingga puluhan hektar. Saat musim panen padi pun, mereka biasanya kembali dilibatkan oleh pemilik lahan untuk kembali bekerja. Seiring perkembangan industri kreatif, media sosial, dan dunia kecantikan menjadi profesi makeup artist semakin diminati. Termasuk sejumlah siswa SMK di Banjarbaru yang mengikuti ajang kreativitas dalam merias pengantin Nusantara. Profesi makeup artist atau MUA saat ini makin diminati oleh generasi muda. Sebab profesi ini termasuk peluang yang besar dan menjanjikan dari sisi ekonomi.
seiring dengan perkembangan industri kreatif, media sosial, dan dunia kecantikan. Terlihat sejumlah siswa SMKN 3 Banjarbaru nampak cekatan mengerjakan ajang kreativitas rias pengantin di salah satu mal kota Banjarbaru. Tema rias ini mengangkat tata rias pengantin Nusantara dengan waktu pelaksanaan sekitar 3 jam. Hal ini bertujuan agar kalangan muda mempunyai wawasan luas dalam mengetahui tata rias pengantin make up tradisional dan tidak hanya tahu tentang tata rias pengantin modern. Keahlian ini juga penting dilakukan agar para siswa bisa lulus dengan memiliki skill kemampuan dalam menunjang pekerjaan kecantikan. Emang tiap tahunnya kita selalu mengangkat tata rias pengantin Nusantara itu. Soalnya di mana mereka itu kan lebih tertantang untuk mempelajari adat-adatnya, sejarah-sejarahnya dari tata rias pengantin itu. Kalau di sekolahan itu ada dari rias sehari-hari dulu kita pertama sampai ke rias pengantin, ada juga nanti rias karakter. Salah satu siswa pria Solo Putri, Rizka Isnania mengatakan, rias pengantin Nusantara ini cukup sulit dikerjakan, sebab harus merias pakem sesuai adat turun-temurun. Apalagi ajang ini dipertontonkan kepada halayak ramai, sehingga hal ini menjadi suatu hal yang menantang baginya. Seneng sih ya, karena juga ini pertama kali buat kita, tapi agak gugup-gugup dikit lah, karena kan dilihat banyak orang, ditonton banyak orang, jadi ya berasa ke pressure. Berapa bulan nih persiapannya? 3 bulan. Sulit, lumayan lah, karena kita biasanya yang pengantin yang modern biasa, tiba-tiba pengantin Nusantara yang pakem, jadi kita belajar lagi untuk semua kepakeman dari pengantin masing-masing, jadi lumayan lah. Adapun tema pada rias pengantin kali ini mengangkat 9 adat yang terdiri dari pengantin adat Palembang, Banjar Bagajaga Muling, Lampung, Mandailing, Bali Agung, Sunda, Jogja Putri, Banjar Baamar, dan Solo Putri. Diketahui rias pengantin adat ini dalam rangka ajang kreativitas siswa akhir atau kelas 12 yang melaksanakan uji kompetensi keahlian. Sania Ferawati, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memiliki banyak pantai untuk dijadikan destinasi wisata. Salah satunya Pantai Tungkaran Kiri atau yang sering dikenal dengan Pantai Turki di Kabupaten Tanah Laut. Untuk menuju Pantai Tungkaran Kiri atau Pantai Turki di Kabupaten Tanah Laut dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 maupun kendaraan besar lainnya seperti bus. Perjalanan ke Pantai Turki dapat dilakukan bersama keluarga maupun sekedar santai sambil berkendara bersama kawan-kawan. Di Pantai Turki Kabupaten Tanah Laut ini banyak tersedia fasilitas baik tempat untuk menginap untuk keluarga dari harga Rp200.000 hingga Rp250.000 per malam. Selain penginapan di Pantai Turki juga berjejer gazebo yang dapat disewa dari harga Rp50.000 hingga Rp75.000 untuk satu unitnya. Untuk pemandangan di Pantai Turki tidak kalah dengan pantai yang ada di destinasi lain seperti Pulau Bali. Selain bersih, Pantai Turki di Tanah Laut ini juga mengusung moto Pantai Turki Religi. Masyarakat berkunjung ke Pantai Turki akan terhibur untuk melepas lelah dengan melihat suasana pantai yang bersih dan indah. Salah seorang pengunjung Pantai Turki, Taufik Hendratno, berharap jalan menuju Pantai Turki dapat diperbaiki dan kelengkapan fasilitas lainnya untuk kemudahan dan kenyamanan pengunjung dapat lebih disempurnakan. Dukung juga dari pihak-pihak swasta, sponsor-sponsor, terutama juga ada perhatian pemerintah untuk membuat satu kebijakan untuk terutama fasilitas infrastruktur, terutama jalan yang akan memudahkan akses buat wisata itu sendiri, karena itu yang paling penting untuk dapat kita lancar ke daerah wisata itu di Kalsel itu kelemahannya itu adalah infrastrukturnya yang kurang mendukung. Di kawasan Pantai Turki selain dapat menikmati garis pantainya yang bersih, juga dapat menjadi tempat untuk camping bersama teman-teman atau keluarga. Karena di kawasan Pantai Turki memiliki lapangan rumput yang cukup luas dan garis pantai yang lumayan panjang. Di kawasan ini, para pengunjung dapat menikmati matahari terbit atau sunrise karena berada di sisi timur. Pantai Turki di Kabupaten Tanah Laut dapat menjadi pilihan masyarakat untuk bersantai di akhir pekan atau saat libur panjang tiba.
Komunitas tidak semata wadah perkumpulan untuk menuangkan kreativitas dan aktivitas yang disenangi, namun juga punya nilai-nilai yang positif. Lalu bagaimana bila komunitas fotografer dan lukis bergabung dalam sebuah pameran? Ratusan foto dan lukisan terpajang dan menghiasi dinding Banjarmasin Creative Hub di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 Kota Banjarmasin. Menyuguhkan kolase visual yang merangkai kepingan kisah. Pameran ini seolah menyiratkan perjalanan Kota Banjarmasin yang terlukis dalam kanvas maupun diabadikan dari berbagai sudut. Pameran ini hasil buah kolaborasi lintas komunitas pegiat seni yang ada di Kota Banjarmasin. Bagi anggota komunitas, pameran semacam ini merupakan kelebihan yang bisa didapat ketika tergabung dalam suatu komunitas. Melalui pameran, setiap anggota punya kesempatan untuk menyuguhkan karya terbaik mereka. Menurut Ketua Aura Borneo, Endang Sesiorina, komunitas tidak hanya mempertemukan sesama penghobi, namun juga memiliki esensi dan nilai-nilai positif. Komunitas menjadi wadah yang nyata untuk bertukar ide dan pemikiran, khususnya dalam melahirkan karya dari minat yang dimiliki. Selain itu, komunitas juga diyakini bisa membawa hobi yang dilakoni naik ke level yang lebih jauh. Berkat karya yang dikenal luas, bukan tidak mungkin akan membuka jejaring baru hingga menorehkan prestasi tertentu. Sangat terasa sekali. Kalau saya sendiri sih menyarankan sebenarnya buat teman-teman, kalau ingin kita membangun suatu, ingin agar kita bisa lebih membangun lagi, kita harus ikut sebuah tempat wadah. Nah, salah satunya adalah komunitas. Karena di sana kita banyak belajar apapun di sana, dan akhirnya jejaring kita akan semakin luas. Efeknya sih seperti itu. Saya kira banyak yang dampak positif ya. Selain mereka bisa menampilkan karya-karya, mereka juga bisa saling belajar. Dan ketika kita hadir di seperti ini, masyarakat juga mengenal, oh ternyata lukisan, seni lukis ini mulai berani muncul secara terbuka ya. Yang mungkin selama ini masih melukis di rumah dan tidak dikenal luas. Pameran foto hingga lukisan yang digagas komunitas ini menjadi magnet bagi pengunjung, khususnya pecinta seni, untuk menikmati lebih dekat karya yang dipamerkan. Bahkan sebagian pengunjung berharap memiliki peluang tergabung dalam komunitas agar bisa menciptakan karya yang serupa. Saya suka foto-foto aja, tapi buat saya pribadi nggak pernah ditampilin seperti ini di pameran gitu. Karena kan mengabadikan momen sama sekalian saya sebagai pendatang ingin tahu banyak tentang Kota Banjarmasin ini. Iya, pengen. Ternyata ini saya lihat ada yang tulisannya personal gitu kan. Berarti kan foto-foto dari personal bisa ditampilin di sini gitu. Saya pengen kalau bisa tahun depan. Dalam pameran ini total ada 498 foto dan karya lukisan yang dipajang sebagai simbol usia kota 1000 sungai. Selain menampilkan potret perkembangan Banjarmasin, pameran ini juga diharapkan menjadi momen komunitas untuk menampilkan karya-karya terbaru yang beradaptasi dengan kemajuan zaman. Pemirsa, setelah jeda akan kami hadirkan informasi mengenai Nanang Galuh Cilik di Kota Banjarmasin. Kami akan kembali. Selamat datang di Kalimantan nan kaya. Sebuah tanah idaman yang indah bagai permata khatulistiwa. Mari kita mengenal karya seni yang melambangkan keelokan. Beberapa batu yang ada sedikit sugestinya, pertama itu berlian untuk kesucian. Yang kedua itu batu akik untuk kesehatan. Yang ketiga jamrud kebijaksanaan. Yang empat batu sapir itu kemakmuran. Rubi merah delima itu keagungan. Perhiasan yang tidak hanya memperindah penampilan, namun ia juga menghubungkan kita dengan akar budaya.
Setiap sentuhan detail mencerminkan warisan dan tradisi kita. Hasil batu permata Martapura mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri, hasil tambang dari tanah Borneo, sehingga sangat dicintai oleh para turis domestik maupun mancanegara. Permata Borneo adalah bukti kekayaan ragam budaya. Mutu Manikam, Kilau Tradisi Cinta Negeri. Pemirsa, berbagai bakat seni diperlihatkan sejumlah talenta muda saat pertunjukan bertajuk Penerus Adat Budaya Banua di Pusat Perbelanjaan di Kota Banjarmasin. Selain sebagai hiburan, pertunjukan dari para pemenang Nanang Galuh Banjar Cilik ini juga untuk membentuk mental anak-anak berbakat. Sejumlah siswa dari jenjang sekolah ini sukses memukau pengunjung di pusat perbelanjaan lewat aksi panggung yang dibawakan. Bertajuk Penerus Adat Budaya Banjar, talenta berbakat ini secara bergantian menampilkan kemampuan yang dimiliki di dunia seni. Pertunjukan yang disuguhkan diantaranya tarian tradisional, kesenian madihin, musik panting, olah vokal, hingga peragaan busana saksirangan yang menjadi identitas suku Banjar. Meski masih berusia belia, siswa-siswi sekolah ini percaya diri dan membuktikan generasi muda Kalimantan Selatan memiliki bakat-bakat potensial. Sudah bisa menghibur ya. Suka madihin sejak kapan nih? Baru beberapa bulan. Kenapa tertarik dengan madihin? Sudah sering nggak biasanya tampil? Selama 2 tahun. Sudah pernah tampil di luar negeri juga? Sudah pernah. Gelaran ini sendiri merupakan bagian untuk mengasah dan mengembangkan bakat anak-anak, khususnya Nanang Galuh Banjar Cilik, agar tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Selain itu diharapkan lewat pertunjukan yang dihelat ini mampu membentuk mental mereka sebelum tampil di ajang yang lebih besar. Untuk melatih, menampilkan bakat anak-anak agar mereka bisa menampilkan bakat mereka masing-masing dan supaya bisa meneruskan adat-adat di Banua kita. Ada berapa banyak peserta? Hari ini ada berapa banyak peserta? Sekitar 25 peserta. Pertunjukan Penerus Adat Budaya Banjar digagas Nanang Galuh Banjar Cilik yang berkolaborasi bersama Global Islamic Boarding School dan Politeknik Hasnur ini rencananya akan menjadi agenda rutin tahunan. Lewat segudang bakat yang ditampilkan, diyakini mampu menularkan semangat dan menjadi contoh bagi generasi muda lainnya untuk bersama-sama melestarikan ragam kesenian Banua. Usia yang tak lagi muda bukan halangan untuk berkarya. Hal itu dibuktikan Ernawati, seorang pensiunan PNS Pemkab Kota Baru yang mengembangkan bisnis dari hobinya merangkai bunga akrilik. Berawal dari menonton video di YouTube, Ernawati mulai menekuni hobi merangkai bunga akrilik pada pertengahan 2024 lalu. Secara otodidak, ia mempelajari pembuatan kerajinan ini untuk mencari kesibukan. Ernawati merupakan seorang pensiunan PNS Pemkab Kota Baru. Saat purna tugas 3 tahun yang lalu, ia menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Baru. Setelah pensiun, perempuan 61 tahun ini berupaya untuk tetap produktif. Ia aktif di berbagai organisasi, diantaranya dengan menjadi Ketua Pengurus Daerah Wanita Islam Kota Baru. Semula ia hanya fokus berkarya dan mengunggah hasilnya ke media sosial.
Sambutan yang positif dari orang-orang di sekitarnya kemudian membuat Ernawati termotivasi untuk terus berkreasi. Pada Desember lalu, ia pun berkesempatan memajang karyanya dalam kegiatan peringatan Hari Ibu di kantor Bupati Kota Baru. Dari situlah produk galeri akrilik by Hajah Erna akhirnya mulai dikenal. Ernawati tak menyangka kegiatan yang tadinya hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang kini bisa menghasilkan. Jadi awalnya hobi ya, hobi saya ingin membuat aja, pokok seperti apa, yang dari awal, oh ternyata hobi saya membuat, kawan-kawan melihat, orang-orang melihat, mau membeli. Begitu sudah disampaikan atau di TikTok saya atau status, kadang-kadang mereka, Bu pesan saya mau. Nah alhamdulillah yang pasti adalah kelebihan-kelebihan selain kita hobi itu. Nah, alhamdulillah hobi yang menjanjikan. Dengan bahan sejenis plastik yang menyerupai kaca, karangan bunga akrilik ini tak hanya cantik, tapi juga terlihat elegan. Dahlia, salah seorang rekan Ernawati pun dibuat terpikat dan langsung meminta didesainkan satu karangan bunga untuk menghias klinik bersalin miliknya. Saya karena kenal dengan beliau lah. Nah, kebetulan saya minta desainakan ruangan klinik. Nah, minta desainkan dengan beliau agar kelihatan bagus lah istilahnya untuk di ruangan itu, terutama para pengunjung. Nah, dan juga saya tertariknya karena warna perpaduan antara kombinasi warna itu pas kayaknya dan juga mudah dibersihkan, Mbak. Karangan bunga akrilik karya Ernawati dijual mulai harga Rp200.000. Selain mempercantik dekorasi ruangan, produknya banyak diminati untuk cenderamata. Pembelinya pun tak hanya teman-teman dekat, tapi juga kolega semasa bekerja serta lembaga. Dari hasil penjualan, Ernawati menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan organisasinya. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kalimantan Selatan hari ini. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Semoga Indonesia makin maju dan makmur. Akhirnya saya Sisti Aresanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.